Baik, pemirsa Bincang Sehati, jadi ada beberapa makanan yang memiliki kadar dari purin yang tinggi. Nah, seperti jeroan misalnya usus, hati ataupun otak ya. Terus kemudian ada seafood seperti kerang, terus kepiting dan juga untuk sayuran ya seperti bayam, asparagus dan juga ada kacang yang purinnya itu sedang ya seperti kacang merah, kacang hijau dan juga kacang polong. Dan untuk minuman itu misalnya seperti minuman kemasan dengan fruktosa yang tinggi, kemudian minuman soda dan juga yang paling penting adalah yang harus diperbanyak justru adalah air putih. Nah, untuk pemirsa Bincang Sehati, jadi harus nih kita mengecek ya dari asam urat secara berkala, perbanyak air putih dan menghindari makanan-makanan tersebut. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang asam urat. Nah, ini siap-siap ya, habis makan enak kan kemarin pastinya ya. Yang punya kondisi asam uratnya bermasalah pasti suka jadi kambuh. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh lo menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Livia Putri Citra, General Practitioner dari Rumah Sakit Permata Depok. Nah, kalau kita bicara tentang asam urat kayaknya familiar ya dok ya. Betul. Semua orang tahu namanya, tapi belum tentu tahu kondisinya gitu. Sebenarnya asam urat ini bagian dari tubuh kita kan ya dok ya. Boleh jelaskan nggak sih sebenarnya asam urat ini apa? Apakah sebuah penyakit? Karena kita selalu mengambing hitamkan beliau gitu ya. Nah, ini seperti apa dok? Oke, jadi kalau asam urat itu sebenarnya memang normalnya ya dihasilkan ya merupakan pemecahan dari salah satu protein yang ada di dalam tubuh kita ya. Protein itu namanya purin. Mungkin rada awam ya kalau dengar purin dibandingin asam urat ya. Nah, purin ini selain memang dipecahkan dari sel tubuh kita, nah ini juga sebenarnya bisa dapat dari konsumsi makanan gitu. Jadi memang nggak cuma faktor dari kitanya aja, tapi faktor dari luarnya seperti konsumsi makanan itu sangat berpengaruh juga gitu. Tapi kalau dibilang ini memang ada diproduksi oleh tubuh, ada fungsinya nggak sih sebenarnya dok? Sebenarnya ada, karena nanti dia fungsinya kan untuk merepair protein itu lagi juga gitu. Jadi memang kalau misalnya dari prosesnya sampai jadi asam urat itu lumayan kompleks ya Mbak Dika, karena dibantu oleh enzim gitu. Tapi intinya memang dari purin ini menjadi asam urat gitu. Nah, sebagian itu nanti asam urat itu akan bisa digunakan kembali sama tubuh kita. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, sebenarnya kita dibantuin loh sama ginjal gitu ya untuk bisa mengeluarkan asam urat itu lewat urin. Gitu. Jadi sebenarnya si asam urat atau purin ini gitu ya, ini tuh ada fungsinya buat tubuh. Iya. Tapi kalau kadarnya berlebihan, ini akan jadi masalah. Betul. Dan berlebihan ini istilahnya ginjal tuh ngebantuin lah ya untuk membuangnya. Berarti bisa nanti ada endingnya bisa masalah di ginjal kalau yang benar-benar juga nih kalau misalkan tidak terkontrol gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kadar yang memang jadi kadar apa ya aman gitu untuk tubuh kita tuh seberapa dok asam urat yang masih bisa toleran? Oke, tentu kalau misalnya pada laki-laki dan perempuan punya cut off yang berbeda ya. Biasanya kalau pada perempuan itu amannya kita di bawah 6, kalau misalnya pada laki-laki di bawah 7, sekitar segitu ya. Jadi normalnya memang bisa dibuang oleh urin, tapi ya itu makanya ada kadar normalnya yang memang bisa tetap ada di dalam tubuh kayak gitu. Jadi bisa dibuang oleh urin, tapi permasalahan kalau terlalu banyak ini juga akan Menumpuk. sisa ya, menumpuk. Betul. Ya, dok, ya. Dok, apa sih penyebab seseorang punya kadar asam urat jadi lebih tinggi gitu ya? Apalagi kalau tadi perempuan kan memang ada cut off-nya di 6 gitu, untuk laki-laki di 7. Ini kadang-kadang baru sadar setelah tinggi banget atau mungkin sudah terlalu lama dengan kondisi asam urat tinggi. Itu kenapa bisa terjadi? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bahasnya terkait dengan asam urat kok di dalam darah bisa tinggi gitu ya. Nah, ada 2 faktor yang perlu kita pikirkan nih ya Mbak Dika. Pertama, apakah ada peningkatan dari konsumsi asam uratnya tersebut ya. Berarti kan ada peningkatan dari konsumsi purin tadi gitu ya. Entah memang banyak purin yang dipecah menjadi asam urat karena mungkin faktor stres juga dari tubuh kita gitu ya, atau memang dari konsumsi makanan dari luar misalnya ya yang tinggi purin gitu. Nah, yang kedua itu adalah faktor dari pembuangannya gitu. Jadi apakah pembuangan
dari ginjal gitu ya, dibantu oleh ginjal ke urinnya itu baik atau enggak. Kalau penurunan fungsi untuk pengeluarannya ya tentu akan banyak di dalam darah, seperti itu. Nah, faktornya yang mungkin bisa terjadi itu biasanya tadi kalau kita kurang minum ya, terus kemungkinan misalnya juga ada beberapa obat juga yang bisa mempengaruhi dari hidrasinya jadi lebih kurang. Sama yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana fungsi dari ginjal tersebut ya. Jadi ada beberapa pasien juga yang memang fungsi ginjalnya itu memang sudah terganggu, jadi untuk bisa membantu dikeluarkan lewat urin juga jadinya kan akan berkurang ya gitu fungsinya, jadi tinggi di dalam darah. Jadi ini bisa saling berhubungan nih ya. Betul. Asam urat tinggi bisa membuat fungsi ginjal menurun, fungsi ginjal turun pun itu bisa membuat asam urat jadi tinggi. Karena pembuangannya nggak benar gitu kan ya, Dok. Itu dokter sempat menyinggung tentang asupan makanan. Memang ini yang sering jadi apa ya? Jadi satu hal yang selalu disalahkan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak tahu makanan-makanan apa saja yang perlu dihindari atau memang makanan yang bisa menyumbang purin tinggi dalam tubuh gitu. Orang selalu berpikir sayuran hijau begitu kan. Yeah. Tapi sebenarnya apa saja sih, Dok, makanan yang perlu dihindari? Kalau dari makanan itu sendiri ya, seperti protein itu juga sebenarnya memiliki protein yang nanti bisa dipecah juga ya jadi asam urat gitu. Terus kemudian kalau misalnya jeroan ya kayak babat, usus, nah itu juga bisa menyumbang gitu ya konsumsi purin yang tinggi. Terus ada juga nih ya Mbak Dika, jadi kalau minuman kemasan yang punya kandungan fruktosa yang tinggi itu juga bisa menyumbang purin yang juga bisa meningkat. Jadi nggak berpaku pada, kalau itu udah lauk lah ya, udah lama banget ya orang yang kalau masih berpikir makanan hijau aja gitu, padahal banyak banget ya jadi protein-protein tadi, apalagi kalau jeroan gitu kan, ini udah nggak sehat, banyak lemak, bisa menyebabkan kolesterol, ternyata juga menyumbang untuk si asam urat tadi. Plus ada minuman kemasan yang kita nggak tahu ternyata itu bisa menyebabkan kondisi asam urat kita jadi tinggi gitu ya, Dok ya. Ternyata memang perlu edukasi lumayan luas ini untuk makanan ini. Oke, berarti kalau kita bicara tentang kondisi-kondisi atau mungkin perilaku kita sendiri yang bisa menyebabkan adanya asam urat yang kadarnya tinggi pada tubuh kita. Kalau bicara tentang suatu hal yang memang sulit diubah gitu ya, faktor genetik atau mungkin usia, ini berpengaruh besar nggak sih, Dok? Lumayan berpengaruh ya. Kadang beberapa pasien itu mungkin dari makanannya merasa udah dijaga gitu ya, nggak terlalu banyak makanan yang ABC tadi gitu ya, tapi kok ternyata pas dicek berkala kok asam uratnya cenderung tinggi gitu. Itu bisa jadi memang ada faktor genetiknya juga gitu. Balik lagi tuh Mbak, nggak cuma dari konsumsi aja, tapi kan dari faktor dari tubuh kita juga ya, itu juga secara alamiah sebenarnya bisa pemecahan dari yang purin tadi menjadi asam urat. Jadi memang orang-orang yang mungkin riwayat genetiknya ada asam urat tinggi ini perlu aware juga ya? Betul. Nah, kalau untuk usia, Dok, usia berapa sih? Kalau dulu mungkin kita berpikir oh ya udah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas baru ya kenalan lah sama si asam urat. Yang muda-muda tuh enggak gitu. Tapi apakah masih berlaku untuk kondisi saat ini? Kalau misalnya untuk laki-laki tetap sih dari jurnal yang terakhir itu, jurnal baru-baru ini ya sekitar 30 sampai 50 tahun yang paling beresiko ya, karena mungkin faktor gaya hidup ya, terus kemudian faktor dari pekerjaan juga mungkin aktivitas fisiknya juga lebih banyak gitu ya. Justru di waktu-waktu yang segitu usia tersebut itu memang lebih beresiko. Nah, tapi kita sebagai perempuan juga jangan berbangga hati ya. Ternyata kalau pada perempuan itu beresikonya setelah menopause gitu. Jadi setelah usia menopause mungkin sekitar usia 50 tahun ya, di sana ada faktor yang memang meningkatkan resiko untuk asam urat itu tinggi di dalam darah. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi, Dok? Maksudnya memang si hormonal ini akan benar-benar ketika tidak lagi berfungsi secara optimal karena proses menopause tadi ini akan mengubah metabolisme kita kah atau gimana? Nah, kalau pada perempuan ini kan kita dibantu sama hormon estrogen ya. Jadi sebelum menopause itu memang hormon estrogen kita cukup tinggi. Nah, setelah menopause pengasilan hormon estrogennya itu akan lebih rendah. Ya, nah hormon estrogen itu ternyata membantu untuk proses pembuangan dari urin dari asam urat melalui urin tadi tuh Mbak Dika. Jadi kalau hormon estrogennya itu meningkat, maka untuk penyerapannya itu akan lebih sedikit, maka akan lebih banyak yang dikeluarkan gitu. Jadi karena si hormon estrogennya tidak sama lagi ya dibanding kita sebelum menopause. Nah, kondisi ini akan menyebabkan perempuan punya potensi yang mungkin sama atau bahkan mungkin lebih tinggi karena kondisinya sudah sangat berubah begitu
gitu ya. Iya. Dan ini baru bisa dirasakan ketika kita sudah menopause. Berarti memang perlu juga investasi kesehatan ya untuk para Betul. perempuan sebelum masa menopause hadir, karena banyak masalah yang mungkin akan terjadi. Oke, nah kalau kita bicara tentang si asam urat, tadi dokter bilang sendiri bahwa kadang-kadang kita nggak berasa, tapi pas cek nggak sengaja tinggi gitu ya. Iya. Ini memang tidak ada gejala itu kah seseorang yang punya kadar asam urat tinggi? Ya, jadi kalau misalnya untuk asam urat sendiri ya tinggi di dalam darah itu kita bilangnya sebagai hiperurisemia ya. Jadi kadar asam urat yang tinggi di dalam darah itu bisa asimptomatik ya atau tanpa gejala dan juga dengan gejala. Nah, kalau tanpa gejala ya bisa jadi nggak dirasa itu Sama gitu ya. sekali ya? Jadi belum merasa ada misalnya nyeri pada di sendinya atau misalnya gangguan pada pipisnya gitu ya. Jadi memang tidak mengetahui gitu. Memang lebih sering ketahuannya pas di usia-usia muda ya, dan mungkin usia produktif, karena kalau di usia produktif kan lebih sering misalnya medical check up gitu ya, penasaran gitu ya asam uratnya berapa, seperti itu. Jadi ada yang simptomatik, ada yang asimptomatik. Betul. Yang asimptomatik ini yang jadi masalah karena tidak terasa, Iya. padahal kondisinya mungkin kadarnya tidak baik-baik saja gitu ya. Nah kalau yang memang simptomatik ini berarti kan ada gejala-gejala yang dirasakan. Yang common tuh apa dok gejalanya? Paling sering itu adalah nyeri sendi. Sendi di Ya. bagian mana? Nah, nyeri sendinya ini biasanya di daerah jempol kaki ya. Nah, ini yang perlu kita bayangkan lagi nih ya Mbak Dika, bahwa nggak semua nyeri sendi itu karena asam urat ya, dan nggak hanya nyeri sendi yang bisa terjadi kalau asam urat tinggi. Oke. Gitu. Jadi tidak semua nyeri sendi itu asam urat. Berarti Betul. ada kekhasan sendiri dari nyeri sendi yang disebabkan oleh asam urat tinggi. Yes. Contohnya kayak apa tuh dok? Nah, kalau khasnya itu sendiri ya paling sering jempol kaki ya. Oke. Jempol kaki itu dia bisa satu sisi aja, misalnya jempol kaki kanan gitu, atau misalnya bisa jempol kaki kiri dulu gitu, karena bisa terjadi salah satu sisi aja nih. Oh biasanya gitu. asimetris dulu ya? Bisa, betul. Nah, di jempol kaki itu bahkan ya kalau misalnya ada benjolan, kita bilangnya tofus atau tofi ya. Jadi ada benjolan karena endapan kristal asam uratnya itu sampai mungkin bisa mengganggu bentuknya juga, atau misalnya struktur dari gambaran jempol kakinya. Nah, itu bisa terjadi. Ini ada kemerahan nggak sih dok? Atau Bisa. mungkin rasanya akan lebih, kan kadang kalau misalnya meradang gitu ya, ini kan jadi lebih panas, lebih tidak nyaman, atau seperti apa? Betul. Jadi kalau tanda meradangnya itu pasti ada ya. Selain nyeri, jadi kayak udah sepaket gitu ya. Kadang ada nyeri, ada kemerahan juga, ditambahin ada benjolan juga Tofus tadi bisa, ya? tofus tadi. Terus kemudian rasanya ya tadi ya nyeri banget gitu ya. Mungkin kalau untuk jejak kaki gitu ya, mungkin tuh juga pasiennya nggak nyaman. Apalagi misalnya pakai sepatu ya, karena kan dia bentuknya di pinggiran dari jempol ya, bagian dalam itu juga sering Jadi ada terjadi. himpitan ya, apalagi Betul. sepatu-sepatu lancip nih kayak yang saya pakai nih, kalau untuk asam urat yang tinggi kadarnya pasti akan sangat menyeramkan ya rasanya, Iya. sangat tidak nyaman untuk berjalan. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi usai jeda ya dok ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas topik utama kita tentang asam urat. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Livia Putri Citra, General Practitioner dari Rumah Sakit Permata Depok. Tadi kita terjeda pada benjolan, nyeri sendi di area jempol kaki gitu ya, dan ini pastinya membuat rasa ketidaknyamanan, apalagi orang yang memang beraktivitas dengan sepatu-sepatu yang cukup tight gitu ya. Nah, selain di area tersebut, ada nggak sih orang yang mungkin rada beda nih, ternyata sendinya yang akan meradang justru di bagian lain, jadi kadang-kadang jadi bias kan, oh ini bukan kok, bukan asam urat begitu. Ada nggak sih sendi-sendi lain yang juga disinggahi peradangannya oleh asam urat?
Tetap ada kemungkinannya Mbak Dika. Jadi misalnya di daerah pergelangan tangan ya, di siku pun juga mungkin ya, sama di daerah sendi juga mungkin. Di lutut. Di lutut. Nah, di sendi lutut ya. Jadi memang untuk mengetahuinya gitu, kalau misalnya memang nggak khas di salah satu sendi aja ya, kita memang sebagai dokter umum nih ya, biasanya mengarahkan pasiennya untuk konsultasi atau kita rujuk ke dokter spesialis, misalnya ortopedi atau penyakit dalam, seperti itu. Jadi memang kondisinya akan sangat memungkinkan ya untuk bersinergi dengan spesialis gitu ya, Betul. spesialis yang memang mungkin di penyakit dalam, di ortopedi dan segala macam, karena memang harus dicari betul nggak nih Betul. sumber masalahnya dari asam urat. Berarti harus ada pemeriksaan penunjang juga dong untuk Betul. tegak diagnosa memang kondisinya terganggu karena asam urat. Biasanya pemeriksaannya apa sih dok? Kalau yang kita tahu kan, oh yang ditusuk di sini gitu ya. Ini validitasnya seperti apa? Kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya kita ngambil darah cuma dari kapiler ya, dari jari gitu ya, atau misalnya ambil daerah siku untuk darah vena, itu biasanya untuk mengetahui kadar asam uratnya aja di dalam darah ya. Tapi untuk benar-benar mengetahui apakah memang ada endapan kristal asam urat tadi gitu ya, itu biasanya kita konsultasi ke dokter tuh untuk tahu nih, biasanya nanti di daerah benjolannya akan diambil sampelnya gitu ya, untuk benar-benar mencari tahu apakah betul ditemukan ada kristal asam urat itu atau tidak gitu. Jadi ada dua istilahnya dari sekian banyak ini, ada dua yang dilakukan. Pertama untuk tegak diagnosa betul tidak asam uratnya tinggi itu dari darah. Kedua, apakah ada pengkristalan itu dari sampelnya gitu. Yeah. Yang diambil apanya dok? Biasanya cairan sendi, karena memang sendi itu cukup kompleks ya, dia selain ada jaringan ikatnya, ada cairan sendinya juga. Nah itu biasanya yang diambil sampelnya oleh dokter spesialis untuk benar-benar dilihat nih betul ada gambaran dari kristal asam urat atau tidak, kayak gitu. Oke, jadi memang ini suatu hal yang perlu ditelusuri lebih jauh ya, karena kalau tidak nanti nggak ketahuan sumbernya. Betul. Nah ini kan kalau memang sudah sampai ada di nyeri sendi, kalau kita balik lagi ke kondisi belum berasa tapi memang kadar asam uratnya tinggi, tapi kan secara metabolik ini kan memang sudah dilalui kan ya dok ya dengan endapan si purin tadi. Nah ini kan melalui ginjal, mungkin juga melalui area kandung kemih kita dan segala macam. Ada rasa-rasa yang suatu hal yang sebenarnya sudah jadi warning, tapi kita mungkin kita nggak jadi, ya udah nggak jadi masalah gitu ya. Mungkin dari aktivitas kita buang air kecil dan segala macam, ini sebenarnya perlu diperhatikan nggak? Kalau misalnya tadi sih selain dari endapan di daerah sendi ya, kalau misalnya endapan di daerah ginjal juga bisa, karena kan dia dikeluarkannya lewat ginjal juga ya, akan melewati itu. Kalau misalnya dia akan mengendap di situ juga bisa terbentuk batu ya, makanya batu ginjal itu juga banyak jenis ya, ada yang oksalat, ada yang karena batu asam urat juga gitu. Nah kalau misalnya ada keluhan di ginjal, mungkin bisa ada keluhan nyeri ya di daerah pinggang ya, mungkin kalau misalnya pipis juga kok jadi lebih sedikit ya, terus juga lebih sakit kalau misalnya pipis, nah itu juga bisa. Jadi seperti tidak tuntas gitu ya dok. Betul. Ya? Terbayang sih ya bagaimana tempat penyaringannya dan pembuangannya ini terganggu karena endapan-endapan asam urat tadi gitu. Dan ini mungkin sudah dirasakan sebelum ada benjolan-benjolan dan nyeri-nyeri sendi ya dok ya? Tapi paling sering duluan sih biasanya di sendi juga. Malah justru nyeri sendinya bisa, sebelum ke organ-organ tersebut. Tapi tergantung dari individunya juga sih Mbak, ada yang kok nggak sampai ada nyeri di daerah jempol gitu ya, tapi memang punya faktor predisposisi atau faktor resiko yang lebih mengarah ke arah ginjal juga, kayak itu juga bisa. Organ apa saja sih yang mungkin terdampak ya untuk kondisi asam urat tinggi dok? Paling sering sendi ya, kemudian daerah ginjal ya, sama jaringan lunak juga nggak menutup kemungkinan sih gitu. Jadi yang tadi endapan kristalnya itu misalnya ada di daerah daun telinga atau daerah telinga belakang juga bisa gitu. Jadi memang bentuknya benjolan keras kayak gitu tuh kalau ada endapan dari kristal asam uratnya. Ini benjolan keras yang dimaksud isinya tuh apa dok? Kristal asam urat tadi. Oh iya, di bawah lapisan kulit? Iya. Oke, dan bisa teraba? Biasanya bisa ya di daerah paling yang tadi sih jempol, tapi umumnya memang ada gambaran peradangannya juga ya kalau misalnya daerah jempol kaki kayak gitu. Daerah sendi-sendi itu biasanya ada tanda peradangannya juga. Jadi dimulai dari peradangan tadi, kalau tidak terkontrol bisa ada timbunan ya kristal tadi dan sudah bisa teraba, yaitu adalah sitofus. Iya. Nah ini yang berarti penanganan cukup serius ya ketika sudah ada benjolan ini. Betul. Nah ini benjolannya apakah bisa cuma dengan terapi obat hilang atau seperti apa?
biasanya masih perlu kita konsultasikan juga sih ke dokter spesialis ortopedi gitu. Jadi jarang sekali kalau kami sebagai dokter umum tuh sampai menangani daerah benjolannya gitu. Jadi biasanya pada faktor dari nyeri sendinya yang akut, karena biasanya tiba-tiba dan berasa banget gitu ya nyerinya gitu. Jadi kami biasanya ketemu sama pasien dengan asam urat tinggi itu sebatas untuk mengurangi atau mengatasi dari nyerinya, yang nyeri secara akut gitu ya, sama kalau misalnya memang kondisi nyerinya sudah lebih berkurang gitu, maka kita akan berfokus pada asam uratnya itu bisa turun kayak gitu. Memang ada pengobatan atau obat tertentu yang tujuannya adalah untuk menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Oke, sebelum kita masuk terapinya nih ya, mungkin apa yang bisa dilakukan ketika nyerinya datang? Ini kan pasti tidak nyaman gitu ya, harus diredakan. Apakah ada kondisi-kondisi tertentu atau mungkin tindakan tertentu yang bisa dilakukan, seperti apakah dikompres lebih enak atau mungkin hal-hal yang bisa dilakukan, Dok, seperti apa? Oke, paling sebelum mendapatkan obat ya, kita bisa kompres dulu. Ya kalau dikompres biasanya kita sarankan paling pakai air hangat ya, tapi nggak boleh terlalu panas. Jadi paling kita lapiskan dulu dengan kain, yang penting hangatnya bisa tersalurkan gitu ya di daerah sendinya gitu. Tapi untuk nyerinya sendiri, nyeri itu kan ada tingkatannya nih ya Mbak Dika. Jadi kita sebagai dokter umum pun juga memberikan obat nyeri itu sesuai dengan tingkatan nyeri yang dirasa sama pasien, seperti itu. Jadi nggak bisa minum anti nyeri sembarangan ya, Dok? Betul, iya. Nah, ini kategorinya memang kalau misalkan kondisinya nyeri, setiap orang pasti punya ambang nyeri juga beda-beda begitu kan. Jadi jangan sampai minum obat anti nyeri sendiri tanpa arahan dokter. Karena memang sudah istilahnya diklasifikasikan kira-kira mana pengobatan yang tepat. Oke, untuk meredakan rasa nyeri tadi boleh dikompres dulu sebelum mungkin datang ke dokter gitu ya. Nanti akan mendapatkan mungkin obat-obat anti nyeri. Nah, setelah itu terapi obatnya seperti apa, Dok? Agar mungkin lebih terkontrol ya. Iya, jadi yang tadi ya memang ada obat yang punya mekanisme khusus ya untuk meredakan dari si asam urat yang tinggi. Nah, tapi biasanya pada pasien-pasien yang memang asam urat tinggi tapi tanpa gejala, kita akan merekomendasikan untuk perubahan gaya hidup dulu gitu. Jadi kita coba dulu nih kira-kira mencari faktor resikonya dari mana gitu ya. Benar-benar kita tanyakan gitu ya, misalnya riwayat makanannya gitu ya, terus kemudian riwayat kebiasaannya, misalnya apakah pasiennya tuh riwayat merokok atau misalnya rutin minum alkohol, selalu minumnya tuh minuman kemasan tanpa air putih. Nah, itu biasanya kita anamnesis dulu gitu. Kita cari kemungkinannya kira-kira sebabnya apa gitu sebelum mengacu pada obat gitu. Jadi arahnya ke pola hidup dulu ya. Pola hidup ya. Ternyata memang rokok, alkohol ini punya kondisi istilahnya support tinggi juga ya untuk peningkatan perindahan tubuh gitu ya. Seberapa besar, Dok, pengaruhnya? Lumayan besar ya sebenarnya. Kalau dari mereka itu kan juga bisa mempengaruhi dari pembuluh darah juga ya, proses pembuangan dari yang ada di dalam darah dikeluarkan lewat urin gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk rokok ataupun alkohol juga sebenarnya nggak cuma mempengaruhi si asam urat juga ya, tapi seperti misalnya kolesterol yang lain, terus kemudian kerentanan dari pembuluh darah itu juga semuanya bisa terpengaruh gitu dari alkohol, terus rokok, sama juga makanan berlemak. Jadi memang untuk para perokok dan peminum alkohol yang aktif ya, dan mungkin intensitasnya lumayan tinggi. Ini perlu hati-hati karena kondisinya juga akan memungkinkan asam uratnya tinggi plus rentetan yang lainnya ya. Karena kita nggak tahu tuh kondisi tubuh kita sudah istilahnya di stage yang mana gangguannya gitu. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Oke, kalau kita bicara tentang terapi obat, orang kalau berpikir obat asam urat langsung berpikir, oh ini kayaknya samanya nih, saya nggak akan berhenti minum obat. Benar nggak sih, Dok, sebenarnya? Sebenarnya tadi sih, kalau misalnya kita memberikan obat ke pasien, biasanya kita mungkin akan kita kontrol dulu ya. Kalau misalnya dalam 1-2 minggu, atau mungkin kalau sudah terkontrol bisa tiap 1 bulan atau 3 bulan gitu. Nah, kita akan melihat responnya dulu nih, karena tadinya misalnya kadar asam uratnya berapa, terus misalnya setelah melakukan pengobatan bisa berkurang. Nah, kita minta pasiennya tuh untuk pertahankan gaya hidupnya dulu gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata meningkat lagi ya, biasanya ya memang harus dibantu oleh obat
seperti itu. Jadi harus masuk ke terapi obat ketika pola hidup sudah diubah, tapi kok masih meningkat gitu ya. Terapi obatnya seperti apa dan sepanjang apa, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas topik utama kita tentang asam urat. Dan masih juga kita membuka line telepon untuk Anda bertanya dan berkonsultasi di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Livia Putri Citra, General Practitioner dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, tadi kita bicara tentang terapi obat nih dok ya. Terapi obat ini kan juga beda-beda, setiap orang kondisinya beda-beda. Cuma kadang-kadang kalau yang punya riwayat asam urat sekeluarga, udah deh pinjemin aja obatnya gitu ya. Seberapa bahaya nih kalau praktik ini dilakukan? Oke, cukup bahaya ya, karena balik lagi setiap individu mungkin beda usianya juga, beda faktor resiko, beda penyakit penyerta ya, jadi pasti banyak resikonya juga ya tadi. Meskipun prinsipnya selalu yang tadi ya, untuk meredakan nyerinya dulu sama untuk menurunkan kadar asam uratnya. Seringkali pasien-pasien tuh malah justru salah obatnya gitu. Ketika mereka lagi nyeri-nyerinya, itu mereka minum obat penurunan asam urat terus gitu. Jadi ngerasa kok nggak membaik. Padahal kan karena nyerinya memang belum diredakan gitu ya, belum diredakan gitu. Jadi memang perlu konsultasi dokter lebih lanjut gitu. Kapan kita harus lanjut minum, kapan kita harus berhenti minum, seperti itu. Karena setiap individu beda-beda penanganannya ya, apalagi komorbidnya kita nggak tahu juga kan. Jadi ada beberapa komorbid yang memang akan memperberat kondisi seseorang yang punya asam urat tinggi nggak sih dok? Ada juga obesitas misalnya, faktor fungsi ginjal. Nah tadi yang udah sempat kita bahas di depan ya, jadi ada yang memang sudah sakit ginjal, gangguan fungsi ginjal dulu baru asam uratnya meningkat, ada juga yang asam uratnya meningkat hingga sampai gangguan di fungsi ginjal. Nah itu salah satu faktor resiko juga yang harus kita telaah juga gitu ya. Jadi kadang kalau kami dokter umum, kita konsultasikan dulu ke dokter penyakit dalam untuk dilihat nih fungsi ginjalnya nih masih bagus nggak sih gitu ya, masih bisa melakukan fungsinya untuk menyaring dan membuang asam urat nggak sih, seperti itu. Karena memang ini si pekerjanya gitu ya, untuk membuat kondisinya bisa dieliminasi. Kalau si fungsi dari ginjalnya tidak baik, ini otomatis akan ada kesulitan tertentu begitu ya untuk membuat kadar asam uratnya menurun. Nah dok, kalau bicara tentang kondisi yang memang ginjalnya sudah lumayan fungsinya menurun, ketika asam uratnya tidak terkontrol dengan baik gitu ya, walaupun kita merasa bahwa tidak terlalu banyak gangguan lah gitu ya, tidak terlalu nyeri. Kadang orang selalu berpikir kalau nggak nyeri nggak sakit kan gitu. Nah ini sebenarnya berarti akan memperberat fungsi ginjal dan penurunan juga akan lebih drastis. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah ada gangguan dari fungsi ginjalnya itu sendiri, maka mungkin kalau misalnya ganti gaya hidup kayak misalnya tadi kan kalau fungsi ginjalnya masih baik, kita masih bisa mengonsultasikan, mengedukasi pasiennya gitu ya untuk banyak minum gitu ya. Nah, supaya bisa banyak yang keluar. Tapi pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal kan beda nih. Justru dengan makin banyak minum itu juga akan memperberat kondisinya gitu. Pasiennya mungkin bisa kakinya bengkak atau misalnya bisa sesak gitu ya. Maka dengan kondisi tersebut memang perlu konsultasi lagi sih ke dokter penyakit dalam untuk obat apa yang kira-kira sesuai yang bisa dikasih ke pasiennya kayak gitu. Jadi orang yang punya asam urat dengan penurunan fungsi ginjal yang lumayan tinggi gitu ya, ini akan menyebabkan kondisi jauh berbeda. Karena yang tadinya hidrasi jadi penting, ini jadi suatu hal yang perlu di warning gitu ya. Betul. Karena bisa tadi ada gangguannya sampai kesesak segala ya dok. Iya, karena ada retensi ya, kita bilangnya retensi atau penumpukan cairan gitu yang memang harusnya kan bisa dikeluarkan urin gitu ya, tapi ini nggak bisa gitu. Makanya ada pengobatan atau obat-obat tertentu yang khusus gitu untuk menangani dan menata laksana dari asam urat yang tinggi. Ini pengobatannya jangka panjang nggak sih dok? Atau mungkin terkontrolnya seseorang tuh beda-beda fasenya? Ya, beda-beda fasenya. Jadi bisa sekitar 1 bulan kita sarankan untuk periksa secara rutin. Ada yang udah deh nggak apa-apa
kalau setiap 3 bulan insya Allah dia bisa untuk mengontrol gitu ya, atau 6 bulan juga bisa kayak Oke, jadi memang harus ada pemeriksaan penunjang juga yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk bisa melihat kondisinya statusnya seperti apa begitu ya. Karena kalau enggak minum obat terus aja kan kita nggak tahu juga ya kan. Dan ini akan membuat kondisi tubuhnya jadi berantakan justru. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. boleh. Ini dari @niki, pertanyaannya, dok saya mengalami asam urat sehingga jempol nyeri dan bengkak. Sudah 3 hari tidak membaik padahal sudah mengonsumsi obat. Baiknya apa yang saya lakukan ya dok? Nah obatnya ini tidak jelas sih obat apa ya, tapi mungkin kita asumsikan obat mungkin pereda nyeri atau demikian gitu ya. Nah baiknya apa yang saya lakukan dok? Ini dari Mbak Niki. Mbak Niki ya? Niki. Oh Niki ya, jadi yang tadi kita udah sempat bahas ya, jadi kalau misalnya obat nyeri itu memang tergantung dari skala nyerinya ya. Jadi ada tahapan-tahapannya nih, obat A bisa dikasih ke pasien dengan skala nyeri 6 misalnya atau skala nyeri 7 gitu. Nah bisa jadi mungkin nyerinya belum berkurang karena dari obat yang diminum itu nggak sesuai sama skala nyerinya gitu. Jadi memang harus kita konsultasikan lagi nih ke dokter ya terkait dengan obat nyeri yang sesuai gitu. Atau bisa jadi seperti yang dokter bilang tadi, obat yang diminum adalah obat asam urat gitu ya dok ya. Jadi nyerinya nggak mereda begitu. Ini juga bisa terjadi ya? Bisa. Oke, jadi kalau kita bicara tentang kondisi ini Mbak Niki, yang perlu dilakukan adalah langsung berkonsultasi ke rumah sakit, ke dokter spesialisnya atau mungkin bisa dokter umum dulu ya untuk dilihat kondisinya seperti apa, skala nyerinya seberapa agar dapat obat yang tepat. Karena kalau nggak tepat ya pasti kondisinya akan bermasalah gitu. Nah, seringkali orang gini, oh ya udah kalau skala nyerinya nggak tahu berapa deh, yang penting kan ampuh ya kan. Udah pakai aja obat-obat yang memang cukup keras, cukup tinggi dosisnya untuk bisa istilahnya meredakan nyeri. Ini ada bahayanya nggak dok? Ada bahayanya tentu ya, dok? karena tadi tingkatan dari obat nyeri itu kita ada tingkatannya. Yang paling tinggi itu sampai memang ada obat yang khusus resep dokter gitu ya, karena mengandung narkotik juga gitu. Nah itu yang harus dijauhi karena tadi ya narkotik itu kan memang ibaratnya mata pisau gitu ya. Jadi dengan kondisi atau dosis tertentu memang bisa untuk menangani mata laksana, tapi di kondisi tertentu kan juga mungkin bisa jadi berbahaya. Betul, dan ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai jadi justru edik ya. Iya. Karena memang ada kandungan psikotropikanya untuk anti nyeri yang dosis-dosis tinggi. Dan ini juga biasanya akan jadi masalah juga nggak sih dok untuk mungkin lambung dan segala macam. Kadang-kadang abis minum anti nyeri kok jadi nggak enak gitu kan. Benar. Makanya kenapa harus konsultasi tadi ya, biasanya kita sebagai dokter umum yang paling kita tanyakan tuh adalah ada riwayat lambung atau enggak. Karena beberapa obat nyeri dia bisa menghilangkan sifat protektif dari lambung gitu. Jadi memang jatuhnya jadi lebih mengganggu ya lambung pasiennya. Mungkin setelah minum obat nyeri kok malah nyerinya mungkin hilang di sendi, tapi kok jadi lebih sering merasa nyeri di daerah lambungnya, terus perutnya rasanya lebih bergas. Nah itu kita memang harus memberikan obat nyeri yang lebih selektif lagi terhadap proteksi di lambungnya pasien. Itu dia, kenapa jadi nggak boleh asal-asal minum obat ya. Apalagi kita harus sadar dulu tubuh kita tuh punya kondisi seperti apa. Untuk yang punya kondisi masalah pada pencernaan terutama di lambung, untuk mengonsumsi anti nyeri perlu sekali berkonsultasi dengan dokter untuk bisa dapat arahan yang tepat, jangan sampai ada masalah yang lain gitu ya timbul. Oke, dok kalau kita bicara tentang asam urat ini kan berarti ya efeknya bisa domino ke berbagai juga organ gitu selain sendi. Bisa ada komplikasi nggak sih dok sebenarnya? Kalau misalnya di sendi itu sendiri ya, tadi yang sendi itu yang tadi sempat saya bilang kalau strukturnya itu kan lumayan kompleks ya, nggak cuma jaringan ikatnya aja, tapi juga ada cairan sendi ya, kerusakan yang lama, yang kronis itu tentu jadi bisa merubah dari struktur sendi ya, mungkin jadi lebih sulit untuk digerakkan ya. Dan yang paling kita nggak pengen gitu ya dari pasien itu kalau sampai kualitas hidupnya itu jadi menurun karena nyerinya ya. Mungkin sebelumnya jadi senang jalan kaki, tapi karena ada nyeri buat napak jadinya maunya duduk aja di rumah gitu ya. Atau mungkin biasanya bisa tampil misalnya dengan menggunakan sepatu yang rada tinggi atau sepatu yang pas, kan jadi nggak bisa gitu ya karena nyeri gitu ya. Atau jadi susah lah untuk melakukan aktivitas. Nah itu sih yang paling kita jadi resiko untuk pasien.
Oke, jadi penurunan kualitas hidup yang akan mengintai gitu ya ketika kita tidak mengontrol asam urat yang tinggi tadi, dan kondisinya juga mungkin akan mengganggu organ-organ yang lain. Secara performa juga jadi nggak baik ya dok ya, karena mungkin akan lebih melebar gitu karena kita kurang gerak. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas topik utama kita tentang asam urat dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Livia Putri Citra, General Practitioners dari Rumah Sakit Permata Depok. Nah, kalau kita bicara tentang asam urat, karena ada kendala dan kehendayaan tertentu ya, karena nyeri gitu, orang jadi malas bergerak. Betul kata dokter tadi, jadinya aduh ya udah deh rebahan aja gitu, orang sakit gitu ya, jadi duduk-duduk aja. Nah ini akan memperberat kondisinya nggak sih ketika seseorang tidak jadi lebih aktif gitu dari biasanya? Oke, kalau untuk efeknya sih sebenarnya pasti ada ya. Kalau misalnya apalagi bobot berat badannya kan jadinya beberapa misalnya lemak tidak termetabolisme gitu ya, tidak terpecah gitu ya, tidak jadi energi gitu ya, maka akan jadi penumpukan dari lemak juga, mungkin berat badannya bisa meningkat gitu ya, terus beberapa aktivitas kan jadi nggak bisa dilakuin ya. Nah sebenarnya kalaupun memang mau melakukan aktivitas, paling kita sarankan olahraga-olahraga yang ringan aja gitu. Jadi olahraga yang mungkin bisa memperberat nyeri ya, kayak misalnya yang high impact itu biasanya nggak kita sarankan gitu. Jadi boleh olahraga nih ya dok, yang harus digarisbawahi boleh olahraga. Olahraga seperti apa yang diperbolehkan? Paling kalau misalnya jalan kaki santai ya, atau seperti jogging masih boleh ya, terus kemudian berenang itu juga masih kita rekomendasikan. Jadi kalau olahraga ringan selama masih nyaman dilakukan nih masih oke aja gitu ya. Sambil memang jangan sampai nggak berobat, karena ada banyak orang yang udah olahraga aja biar keluar keringat gitu ya, nanti sehat. Ini nggak bisa terjadi ya dok ya untuk kondisi yang asam urat tinggi. Berarti untuk olahraga yang mungkin low impact seperti tadi renang, jalan kaki yang ringan tapi harus menggunakan mungkin sepatu yang proper juga ya agar tidak menambah nyeri. Nah kalau lain cerita nih, maunya olahraganya high impact karena mau cepat pulih pikirannya begitu ya. Nah ternyata kondisinya jadi kok lebih nggak nyaman gitu. Biasanya olahraga apa yang akan memperberat kondisi orang yang punya asam urat tinggi dengan mungkin sendinya lagi pada radang gitu ya dok? Kayak yang high impact mungkin kayak misalnya lompat ya, lompat atau lari cepat gitu ya, itu juga bisa sih. Dan ini akan jadi lebih apa ya, ngasih beban yang lebih ke sendinya. Kebayang gitu. sih, soalnya lagi radang pula ya dok. Betul. Ya. Dan ini akan memperberat kondisinya dan peradangannya juga akan jadi masalah. Yang tadi sendi doang, ototnya juga ada masalah gitu ya, karena kan mungkin tidak optimal juga untuk melakukan high impact olahraga tadi. Berarti memang perlu rest juga ya dok ya? Ini kondisinya restnya sendiri perlu mungkin rutin nggak sih tadi sambil istirahat? Kompresnya juga dilakukan. Apakah ketika kondisinya sudah masuk obat dan nanti nyeri tidak perlu lagi mengompres? Kompres itu kalau memang lagi meradang aja sih. Jadi tanda radang itu yang tadi pertama ada nyeri, terus kemudian warnanya kemerahan ya. Kalau kita raba pun hangat biasanya ya, sama tadi untuk digerakkan juga jadi lebih sakit ya, penurunan fungsi yang tadi sih digerakkan jadi lebih sakit, menapak kena benda tertentu itu jadi sakit, itu biasanya ke arah peradangan seperti itu. Biasanya kalau mau dikompres boleh gitu. Jadi kondisinya yang perlu diperhatikan ketika kita mau mengompres ya memang ada hal-hal yang perlu terchecklist ya, mungkin warnanya kemerahan, kalau disentuh sedikit hangat begitu ya dok ya, dan sedang radang-radangnya lah istilahnya ya. Kalau sudah masuk obat dan sudah mereda mungkin tidak perlu lagi mengompres, tapi diperhatikan pola geraknya di area tersebut gitu. Betul. Nah kalau tadi dokter bilang sendiri kalau sudah sampai ada tovus, ini kan hal yang mungkin tidak bisa lagi istilahnya dinetralisir oleh tubuh sendiri, berarti butuh tindakan nggak sih dok untuk mengeluarkannya? Kalau untuk tindakannya sendiri sih sebenarnya tergantung dari dokter spesialisnya. Kalau misalnya di daerah sendi kecil sih setahu saya mungkin biasanya nggak sampai perlu tindakan bedaya. Tapi kalau misalnya mengganggunya mungkin di daerah lutut ya, dimana kalau lutut itu kan sangat berpengaruh ya untuk kita duduk, apalagi kalau misalnya untuk gerakan ibadah mungkin, terus kemudian untuk jongkok dan sebagainya di kamar mandi, dan itu kan sangat difungsikan banget ya. Biasanya itu yang
sangat perlu dikonsultasikan ke dokter spesialis. Jadi jangan cari tindakan-tindakan sendiri gitu ya, karena kondisi ini memang perlu dikonsultasikan perlu atau tidak tindakannya, seberapa kondisinya memungkinkan atau tidak, dan memang ini hal yang nggak bisa diambil sendiri gitu ya, self diagnose sendiri, tindakannya sendiri, atau mungkin kadang-kadang kita cari pengobatan alternatif yang belum tentu kondisinya baik gitu ya. Betul. Perkembangannya. Yang paling penting sebenarnya memang perlu pencegahan sih ya dok ya. Mungkin ini sebagai tips juga untuk pemirsa di rumah yang ternyata asam urat tuh juga sudah mengintai anak muda gitu ya. Jadi jangan merasa kita aman dengan kondisi demikian. Perlu ada tindakan preventif untuk jangan sampai kita merasakan ya nyeri, terus kualitas hidup berkurang karena asam urat tinggi. Apa saja yang perlu diperhatikan dok untuk pencegahan? Oke, jadi untuk pencegahannya yang udah pasti ya, kalau misalnya kita lagi di usia-usia produktifnya, jangan sampai malah jadinya tuh nggak mau gerak, nggak mau jadi aktivitas lebih gitu ya. Jadi tetap kita lakukan secara imbang gitu antara aktivitas dan juga olahraga. Dan kalau misalnya ternyata tadi nih udah ada faktor dari keluarga atau genetik yang ternyata punya riwayat asam urat tinggi gitu ya, mungkin keluarganya udah pernah cek asam urat terlebih dahulu. Nah, kita bisa melakukan lebih dini lagi gitu ya, secara berkala gitu. Oke, nah ini untuk cek skala berkalanya ini, ceknya seperti apa yang tepat? Oke, nah ini yang perlu digarisbawahi juga ya. Jadi mungkin udah pada tahu nih harus setiap 1 bulan, setiap 3 bulan, tapi kadang cara atau timingnya yang mungkin masih kurang tepat. Biasanya kalau kami dokter umum menyarankan kalau untuk pemeriksaan asam urat itu dilakukan misalnya di pagi hari setelah pasien itu berpuasa ya. Jadi biasanya kalau dari malam kita udah bilang nanti kita batasi dulu ya Pak untuk makan minumnya sampai mungkin sekitar jam 9 atau jam 10. Besok paginya sekitar 8 jam setelah berpuasa nanti bisa diambil sampel darahnya. Mungkin itu akan lebih efektif ya karena kan nggak dipengaruhi sama konsumsi makanan dan sebagainya. Oke, jadi di pagi hari setelah berpuasa ya, karena kan mungkin kita belum makan ya lah ya di pagi hari karena tidur gitu. Karena tidur. Nah ini 1 bulan sekali untuk berkala kita lihat perkembangannya seperti apa gitu ya. Ini memang yang disarankan demikian. Jadi jangan sampai salah timing karena bisa jadi validitasnya rada bias ya. Bias, iya. Dan masih banyak kesalahan demikian ya? Masih beberapa. Jadi datang tuh kita tanya Bapak makan terakhir jam berapa gitu kan. Nah itu biasanya baru banget dok. Nah ya kita biasanya menyarankan pasien ya udah coba dulu deh Pak, kita puasa dulu. Kalau bisa sih biasanya sih puasa dulu gitu ya biar nggak terlalu bias gitu. Oke, karena sering banget kita jadi cek dadakan di mall-mall itu yang salah. Iya bener. Oke, dokter thank you sudah hadir di Bincang Sehati hari ini, banyak banget informasi dan juga wawasan baru ya untuk membuat kita lebih aware terhadap kesehatan kita. Tetap jaga kesehatan untuk bisa terus berbagi inspirasi. Oke, pemirsa, gimana tips dari dokter? Semua dicatat semua. Jangan lupa untuk mengunduh DAE Plus di GW Anda untuk menggali inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Asia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.